Pojok Pintar Manajemen seri ke-13 ya dengan judul Digital Assessment Center in Pandemi COVID Era. Oke. Baik Bapak Ibu ya, tidak terasa ini sudah seri ke-13 ya. PPM mengadakan Pojok Pintar Manajemen gitu ya. Mungkin di antara partisipan di sini sebelumnya sudah pernah juga untuk mengikuti serial ini gitu ya, mengikuti dari seri 1 sampai ke seri 12 dan yang terbaru ini yaitu seri 13 mengenai Digital Assessment Center. Oke, baik Bapak Ibu, kalau yang sudah pernah ikut tentunya sudah tahu dong ya, Pojok Pintar Manajemen atau PPM itu apa gitu ya. Tapi kalau yang belum pernah ikut dan baru join di seri ke-13 ini, jadi kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya, mengenai apa sih Pojok Pintar Manajemen itu gitu ya. Jadi semenjak adanya era pandemi COVID-19 ini gitu ya, PPM sendiri menginisiasi sebuah serial Pojok Pintar Manajemen, yaitu sebuah kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh organisasi ini, gitu ya, sebagai bentuk kontribusi kita pada individu dan juga organisasi, gitu ya, untuk mendorong individu dan organisasi ini agar tetap terus berkarya di tengah keterbatasan kita akibat pandemi COVID ini, gitu ya. Jadi kita juga punya hashtag yaitu pantang berhenti berkarya. Nah, itulah Pojok Pintar Manajemen ya. Jadi itu sekilas mengenai Pojok Pintar Manajemen. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi kita di sore hari ini gitu ya, izinkan saya perkenalan dulu dong ya. Bapak dan Ibu nanti kan akan difasilitasi oleh saya selaku moderator gitu ya. Perkenalkan saya Anissa Kusmawati, Bapak Ibu. Biasanya kalau Anissa itu dipanggil Nisa gitu ya. Kalau saya panggilannya Anis ya, bukan Nisa, bukan Ica. Oke ya. Saya trainer dan konsultan di PPM Manajemen ya, bergabung sejak tahun 2016. Saya juga alumni PPM School of Management angkatan 70. Mungkin di sini ada rekan-rekan saya juga gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu sekilas mengenai saya. Next. Kalau Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah pernah tahu PPM itu apa? Atau pernah ikut training di PPM? Atau bahkan pernah ikut assessment ya di assessment centernya PPM ya. Jadi kita punya kurang lebih 9 unit bisnis Bapak Ibu, yang terkenal adalah pelatihannya gitu ya, atau mungkin assessment-nya. Kita juga punya yang namanya seminar dan konferensi. Kita punya sekolah tinggi. Nah, saat ini PPM sedang menyediakan beasiswa full untuk S2 ya, full time untuk S2 di PPM gitu ya, dan dibuka mulai September ini gitu ya. Siapa yang berminat silakan join ya. Oke, kemudian kita juga punya riset dan konsultansi di bidang manajemen ya. Mungkin para peserta di sini juga mungkin ada klien-klien dari konsultan PPM gitu ya. Ada assessment center, kemudian ada toko buku gitu ya, penerbitan buku dan majalah. Nah, yang sekarang lagi digencarkan adalah ada LSP PPM. Jadi kita sudah menyediakan uji sertifikasi secara online yang diakui oleh BNSP. Kurang lebih seperti itu ya gambaran unit bisnis PPM manajemen. Baik ya, next. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang sudah pernah ikut Pojok Pintar Manajemen di seri-seri sebelumnya, tentunya tahu ya aturan main di Pojok Pintar Manajemen. Tapi yang belum pernah, saya coba jelaskan sekilas mengenai aturan Pojok Pintar Manajemen di seri 13 ini. Jadi, Bapak dan Ibu pastinya begitu masuk di forum ini, semua partisipan akan di-mute videonya maupun suaranya ya. Kemudian harapannya Bapak dan Ibu mengikuti sesi ini secara positif dan kolaboratif gitu ya. Kemudian nanti setelah Bapak Tommy dan Ibu Pratidina menyampaikan materinya, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Tanya jawab, kemudian di sesi ini Bapak dan Ibu diminta untuk raise hand terlebih dahulu. Jadi kalau di pojok paling kanan itu ada klik reaction tanda titik 3 gitu ya, kemudian klik raise hand. Jadi kita akan mengutamakan pertanyaan dengan cara klik raise hand gitu ya, bukan di chat Zoom. Nah, kemudian nanti moderator akan menunjuk Bapak dan Ibu yang melakukan raise hand sesuai dengan urutannya, oke ya. Dan di sesi terakhir yaitu ada sesi feedback. Jadi diharapkan nanti di akhir sesi
kurang lebih jam 6 sore, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi feedback. Nanti setelah dapat setelah mengisi feedback, Bapak dan Ibu baru bisa mendapatkan link atau pop-up materi dari kedua pembicara kece kita ini, gitu ya. Jadi kalau belum isi feedback, jadi nanti materinya nggak dapat, gitu ya. Jadi jangan lupa isi feedback. Oke, baik Bapak Ibu. Kita langsung saja kali ya, langsung saja mulai. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan pembicara-pembicara kita yang keren ini. Ya, ada dua pembicara kita di seri 13 ini. Yang pertama ada Ibu Pratidina Kartika Putri, ya, atau yang biasa kita panggil Ibu Nana. Ya, Ibu Nana. Ibu Nana ini posisi sekarang di Recruitment and Selection Manager dari Divisi Assessment Center PPM Management. Ya, beliau adalah seorang HR profesional dengan spesialisasinya di bidang assessment center dan HR management. Kemudian beliau ini memiliki pengalaman ya dalam skala nasional di beberapa industri perusahaan seperti di industri banking, public sector, dan juga oil and gas. Nah, Ibu Nana ini lulusan dari psikologi ya, dari Universitas Surabaya ya, dan S2-nya profesi psikologi juga dari Universitas Surabaya. Beliau pemegang sertifikat Assessment Center Assessor Certification dan juga Accredited Kompetensi Profesional. Ya, beliau juga berpengalaman dalam menangani proyek assessment daring atau online dalam skala nasional dengan jumlah peserta 2.500 orang. Wow, ya banyak banget Ibu ya. Kebayang ya. Beliau juga merupakan ketua tim pengembangan asesmen dari PPM. Halo Ibu Nana, selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Bu? Sehat. Ya, ini panggilannya Ibu, Mbak, Sis, atau Bunda? Kalau Bunda kayak PAUD ya. Baik ya, mungkin Mbak Nana aja kita panggilnya ya, biar lebih akrab lagi. Baik Mbak Nana. Kemudian kita lanjut ya, perkenalan dulu ke pembicara keren kita yang kedua, yaitu Bapak Tommy Narotama. Bapak Tommy Narotama posisi sekarang adalah sebagai Leadership and Assessment Group Head PT BNI Persero Tbk. Jadi beliau ini menyelesaikan program pendidikan profesi psikolog di UI dengan major klinis. Bapak Tommy Narotama yang kita biasa panggil Pak Tommy ya Pak ya, bergabung di divisi ya Pak Tommy di divisi HC di PT BNI Persero tahun 2004, posisinya sebagai asesor di assessment center-nya. Kemudian beliau juga menempati sejumlah posisi seperti recruitment management, kemudian talent management, performance management di divisi human capital sempat diduduki oleh Pak Tommy juga, gitu ya. Lalu di 2016 Bapak Tommy dipercayakan oleh assessment center BNI sebagai Leadership and Assessment Group Head PT BNI Persero sampai sekarang ya Pak Tommy ya. Oke, selamat sore Pak Tommy. Sore Bapak. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Posisi sekarang di kantor Pak? Di kantor, ya betul. Oke, berarti sudah mulai, Mbak Nana juga udah mulai di kantor, Pak Tommy juga udah mulai di kantor gitu ya. Posisi sekarang sudah mulai work from office semua ya. Baik Bapak Ibu, biar tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja ya dengan pembicara pertama kita, yaitu Mbak Nana. Silakan Mbak Nana, sharing session-nya dimulai. Baik, terima kasih Mbak Anis. Saya mau izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik. Sudah tampil? Sudah Mbak Nana. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Semoga semuanya Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Nah, kali ini, di sore ini, saya akan menjelaskan tentang Digital Assessment Center in COVID-19 Pandemic Era. Seperti yang kita tahu, sekarang ini memang di masa pandemik ini banyak sekali digitalisasi yang dilakukan untuk bisa memudahkan kita dalam menjalankan segalanya. Nah, sebelumnya, saya ingin bercerita sedikit tentang perkembangan Assessment Center di Manajemen. Diawali di tahun 1985, PPM ini sudah menjalankan kegiatan psikotes. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2000, PPM mulai menjalankan asesmen kompetensi. Lalu di 2007, PPM mulai menjalankan praktek assessment center. Dan pada tahun tersebut, PPM memiliki pelatihan sertifikasi assessment center untuk publik sampai dengan saat ini.
Di tahun 2009 pelaksanaan assessment center dijalankan secara digital. Nah, digital di sini adalah menggunakan komputer, di mana peserta saat itu diberikan perangkat untuk bisa menyelesaikan simulasi dengan perangkat komputer. Jadi, misalnya simulasi intre. Intre di sini diberikan melalui email-email yang masuk ke dalam email yang memang disimulasikan untuk kegiatan intre. Tapi realitanya, pada saat itu peserta belum cukup familiar dengan menggunakan komputer dan memilih untuk menulis tangan. Jadi pada saat itu memang masih ada optional untuk memilih pengerjaan dengan cara komputer ataupun dengan tulis tangan karena faktor kenyamanan atau familiaritas. Di tahun 2016 sampai dengan saat ini, perkembangannya sangat cepat. Di tahun 2016, Assessment Center dijalankan secara digital, pengerjaan sudah menggunakan laptop. 2018, kami sudah menjalankan asesmen online. Dan di tahun 2020 ini, kami menjalankan assessment center online secara keseluruhan dengan trigger COVID-19. Jadi, karena adanya pembatasan untuk tatap muka, untuk berkumpul dalam satu tempat, dan lain hal, maka kita memang harus mempercepat proses digitalisasi. Sedikit refresh gitu ya, karena kita ngomongin tentang assessment center. Jadi ini adalah definisi assessment center, metode untuk bisa menilai potensi individu untuk bisa bertanggung jawab terkait future responsibility melalui beberapa simulasi perilaku yang diukur dari kemampuan asesi dibandingkan dengan kriteria managerial effectiveness. Nah, pertanyaannya, apakah assessment center online itu sesuai guideline atau enggak? Nah, kita harus tahu dulu nih, ketika kita menjalankan assessment center secara online, kita harus tahu dulu guideline assessment center itu apa. Pertama, terkait melakukan analisis pekerjaan, lalu bagaimana kita menetapkan kategorisasi kelompok dimensi dan kompetensi sampai dengan menetapkan kompetensi coverage metric. Ini mau online ataupun offline memang kita tetapkan di pra-pelaksanaan. Jadi ketika online memang sudah disiapkan sebelum kita implementasi dalam proses online-nya. Selanjutnya, bahwa dalam assessment center itu terdiri dari sejumlah simulasi. Simulasi yang kita tahu biasanya assessment center tuh ada apa aja, Bapak Ibu? Ada problem analysis, ada intre, ada role play, ada LGD. Memang terdiri dari beberapa simulasi. Bagaimana kaitannya dengan online? Maka kita akan create platform yang bisa mengakomodasi simulasi-simulasi yang memang akan digunakan dalam assessment center tersebut. Lalu terkait asesor. Asesor yang terkait lebih dari satu orang asesor dan asesmen dilakukan oleh asesor yang terlatih. Dalam proses asesmen online, setiap asesor yang terlibat dalam kegiatan kami itu dipastikan adalah asesor yang terlatih, asesor yang sudah tersertifikasi dan juga terlatih dalam pelaksanaan asesmen online. Nah, di sini sedikit berbeda bahwa tidak sekedar bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu atau konsep-konsep terkait assessment center, tapi asesor yang terlibat ataupun termasuk dalam kegiatan tersebut memang harus gape dengan teknologi yang kita gunakan. Dan yang terakhir terkait hasil, yaitu pencatatan hasil observasi asesor mengenai perilaku yang dimunculkan oleh peserta dan melakukan asesor meeting. Kalau kegiatannya assessment center-nya secara offline, kita dengan mudah bisa bertemu, bertatap muka untuk bisa mengintegrasikan data-data atau bukti perilaku dari peserta. Lalu bagaimana secara online? Maka kita akan menggunakan media video conference. Video conference banyak banget bentuknya, maka sekarang ini kita bisa menggunakannya untuk mengakomodir kebutuhan kita untuk melakukan integrasi data. Selanjutnya, terkait proses digital assessment center. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah memang tahapan yang perlu kita persiapkan, ya namanya tahapan persiapan ya. Di awal ada infrastruktur, platform aplikasi tes, aspek sekuritas, kalender penjadwalan, dry run, panduan bagi tim pelaksana, dan juga koordinasi antar tim IT. Infrastruktur. Infrastruktur di sini adalah ketika kita melakukan kegiatan assessment center secara online, kita harus make sure bahwa infrastruktur apa yang akan kita gunakan. Apa informasi-informasi terkait infrastruktur yang bisa diinformasikan kepada peserta sebagai pengguna jasa kita. Bandwidth-nya berapa, kuotanya yang dibutuhkan berapa, kualifikasi dari laptop, PC, dan lain-lainnya seperti apa. Itu yang memang harus dipersiapkan di awal. Platform atau aplikasi tes.
ini terkait tentang bagaimana kita sebagai penyedia jasa mampu meng-create suatu platform yang user-friendly. Kemudahan dalam proses pengerjaan assessment center itu sangat merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika si user merasa nyaman dalam prosesnya, maka akan berdampak pada kelancaran dalam proses pengerjaan assessment center-nya. Ketiga, aspek sekuritas. Kalau kita ngomongin digital, aspek sekuritas ini adalah aspek yang memang penting dan terus dipertanyakan oleh orang-orang. Terus gimana ya proses assessment center itu dijalankan dan keamanannya seperti apa. Kita sebagai penyedia jasa dalam implementasinya memang sudah mempertimbangkan aspek sekuritas. Penggunaan dashboard, nge-build aplikasinya secara sempurna gitu ya, sehingga kita juga sudah mengkotakkan batasan-batasan dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan semestinya. Misalnya kehadiran joki gitu ya. Gimana kita memastikan sekarang pelaksanaannya online bisa dikerjakan di mana-mana, tapi kita bisa memastikan bahwa peserta yang hadir itu memang beneran sih peserta yang memang menjadi peserta kita di assessment center. Ayo, kata pesertanya ada berapa kali barusan. Nah, di situ kita sudah ada protokol-protokol yang memang yang bertujuan untuk melakukan verifikasi, verifikator. Nah, itu salah satu aspek sekuritas. Terkait materinya gimana? Kita sudah menjaga misalnya di dalam platform tersebut tidak bisa di-copy ataupun dipaste dimanapun. Kalender penjadwalan juga menjadi salah satu proses digital yang kita jalankan. Peserta bisa kita berikan keluasan jadwal untuk bisa memilih sesuai dengan schedule kerja yang mungkin padat gitu. Di sini ini sangat memudahkan tim dari SDM. Dry run, trial ini sangat penting untuk proses persiapan, tahapan persiapan. Yang di trial bukan cuma platformnya, tapi semua yang terkait dengan menjalankan platform tersebut. Pelaksana, asesor, host, admin, dan lain-lain. Semuanya kita trial untuk bisa memastikan bahwa setiap orang itu paham apa yang memang harus dikerjakan dan bagaimana tanggung jawabnya. Panduan bagi tim pelaksana. Nah, ini memudahkan kita ketika kita menjalankan sesuatu, ada panduannya. Sehingga ketika orang menjalankan sesuatu sudah ada pedoman kerjanya. Dan terakhir adalah koordinasi antar tim IT. Kenapa ini penting, Bapak Ibu sekalian? Karena ketika kita menjalankan proses digital assessment center, tidak serta-merta mudah aplikasi ataupun link-link website ini bisa diterima oleh beberapa domain perusahaan. Bahasanya itu apakah sudah di whitelisted atau belum gitu. Kadang perusahaan itu punya restricted tersendiri sehingga gagal untuk bisa masuk ke website penyedia jasa, sehingga ini penting untuk dilakukan di tahap persiapan. Selanjutnya, proses pelaksanaan asesmen. Penting bagi kita sebagai penyedia jasa untuk menjalankan kegiatan assessment center dengan berpedoman pada guideline and ethical consideration for assessment center operation. Kayak tadi yang sudah kita sebut di awal, ada 8 kurang lebih hal-hal yang memang wajib kita penuhi ketika kita akan implementasi assessment center. Kaitannya dengan online, mau itu offline, harus kita jalankan. Sistem security data. Terkait dengan proses pelaksanaan assessment, ada dashboard yang kita create. Apa yang di-create? Di sini dashboard untuk proses pengerjaan asesi dan juga asesor. Sehingga tidak ada proses pengiriman hasil kerja peserta lewat email. Jadi lebih secure, database juga aman. Kegiatan ini memang menjadikan data-data hasil kerja ini menjadi kerahasiaannya terjamin gitu. Jadi ada dashboard asesi, ada dashboard asesor, di mana asesor memang hanya bisa membukanya dengan password dan juga username yang disediakan hanya untuk dirinya, dan isi di situ hanya asesi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi dia tidak bisa melihat hasil kerja yang lain. Nah, ini penting untuk diterapkan. Penjadwalan digital tiap pelaksana. Jadi penjadwalan itu bukan lagi kita aplikasinya itu sudah menggunakan dashboard panel gitu. Jadi itu memudahkan, paperless, dan gampang untuk di-remind. Karena link ke
Google Calendar. Pengolahan data. Nah, pengolahan data di sini, sistem kerahasiaan masih jadi hal utama yang memang harus menjadi aspek penting kita penuhi gitu. Data hasil kerja peserta asesmen itu merupakan hal penting. Dari sini asesor bisa mengambil datanya dari dashboard yang tadi saya sampaikan. Dari situ, asesor bisa melakukan integrasi data melalui video conference. Video conference sekarang banyak banget. Ada Zoom Meeting, ada Microsoft Teams, ada Skype, dan lain-lain. Mana yang lebih nyaman untuk proses pertukaran data tersebut. Sehingga memang poin-poin dalam guideline tersebut kita jalankan secara baik. Nah, begitu pula untuk laporan. Laporan hasil asesmen juga tidak dikirimkan secara manual, gitu ya, tapi sudah masuk di dalam dashboard, upload di dalam dashboard. Report viewer system. Nah, di sini kami sudah mulai menerapkan bahwa setiap laporan yang kami berikan, laporan asesmen ataupun rekrutmen seleksi, sudah melalui report viewer system. Di sini, memudahkan untuk para SDM, pengguna jasa kita, untuk bisa memilih dan menyimpan hasil kerja atau hasil laporan asesi, laporan peserta, laporan pegawainya dalam satu aplikasi. Jadi tinggal searching, langsung ada. Ini paperless dan go green. Selanjutnya, kalau kita membicarakan implementasi Digital Assessment Center, ada empat hal yang memang sering dibicarakan. Pertama, waktu. Efisiensi, efektivitas, praktis itu memang menjadi poin-poin yang sangat dikedepankan dalam proses implementasi Digital Assessment Center, gitu ya. Para peserta merasa lebih praktis, para peserta merasa tidak banyak waktu yang terbuang karena dikurangin waktu untuk berkumpul ataupun berpindah untuk mengerjakan simulasi. Kedua, terkait infrastruktur. Infrastrukturnya ini adalah terkait platform. Kita harus aware dengan penggunaan platform-platform tertentu dan juga alat kerja, alat perangnya kita gitu ya, laptopnya, lalu kondisi speed, kuota, bandwidth, dan segala macam, itu adalah hal-hal yang memang penting untuk dipertimbangkan. Lalu yang ketiga terkait jaringan. Nah, jaringan ini adalah sesuatu yang penting sekali dalam proses pelaksanaan online gitu ya. Jadi kita benar-benar berpegang pada jaringan ini gitu. Jaringan ini bisa terkendala dari dua. Dari kita sebagai pelaksana ataupun ataupun asesi peserta. Gimana caranya kita meminimalkan kendala-kendala jaringan yang terjadi. Sehingga perlu diinformasikan di awal sebenarnya berapa sih kuota yang dibutuhkan, berapa sih speed yang dibutuhkan gitu. Kenapa sih penting kuota diinformasikan? Karena kita nggak pernah misalnya, kalau misalnya kita menggunakan WiFi ataupun tethering handphone misalnya, oh ternyata kuotanya kurang, sehingga berdampak apa? Jaringan kita terputus dalam proses pelaksanaan pekerjaan, dan itu tidak baik, gitu ya, mengganggu kelancaran. Jadi aspek terkait jaringan ini penting untuk dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah kepahaman terkait teknologi. Nah, paham teknologi ini memang tidak serta-merta mudah ya untuk kita terapkan, gitu ya. Mau dari usia senior, junior, muda, tua, nggak rata pemahaman teknologinya gitu. Jadi gimana kita sebagai penyedia jasa itu bisa menyajikan informasi-informasi yang mudah dipahami oleh mereka. Gimana caranya? Misalnya kita kasihlah video tutorialnya. Apa aja sih di dalam layar platform kita ini? Apa aja sih poin-poinnya? Gimana sih cara klik-kliknya? Aspek apa aja sih yang perlu diperhatikan dan sebagainya. Sehingga kita membantu mereka untuk memudahkan mereka memahami teknologi yang akan dijalankan. Nah, kalau ditanya, ada nggak sih kendala teknis dalam menjalani asesmen secara online? Nah, di sini kami menyajikan hasil riset yang kami lakukan. Pada kurang lebih 1.370 peserta, asesmen center online yang kami kumpulkan datanya dalam masa COVID ini. Jadi kurang lebih 3 bulanan inilah kami melakukan assessment terhadap 1.370 peserta. 84% diantaranya merasa tidak ada kendala teknis. Meskipun ini belum sempurna, masih ada 16% yang merasa masih terdapat kendala teknis. 16% diantaranya ini terkait jaringan peserta. Nah, kalau udah jaringan ini terkait teknis banget. Solusinya paling kita informasikanlah kira-kira jaringannya oke nggak, seluler ini jangan-jangan udah diaktifin atau belum, dan sebagainya.
Coba kita mau lihat nih, ketika dia menyatakan bahwa dia tidak mengalami kendala teknis, sebenarnya dari awal kita sudah melakukan antisipasi dari sisi peserta dan juga dari sisi pelaksana. Pertama, dari sisi peserta, informasi-informasi yang memang harus dipenuhi untuk menjalankan kegiatan secara online. Kedua, ketika kita melakukan, ketika terdapat kendala teknis dalam proses pengerjaannya, sistem kita sebagai penyedia jasa itu baiknya memang dilengkapi dengan kemampuan autosave. Nah, autosave ini apa sih? Autosave ini adalah lebih kepada fitur-fitur untuk menjamin jawaban peserta itu tidak hilang. Jadi ketika peserta mengerjakan, setiap 10 detik sekali sistem sudah akan melakukan penyimpanan. Sehingga ketika jaringan putus, listrik mati, telepon, dan lain-lain yang mengganggu dalam prosesnya, si peserta bisa kembali lagi untuk mengerjakan kegiatan dengan melanjutkan sisa waktu yang ada tanpa mengurangi hasil kerja yang sudah dikerjakan. Dan terakhir adalah fungsi troubleshooter. Troubleshooter di sini adalah, kalau dari kami menyediakan wadah, bentuknya adalah WhatsApp group. WhatsApp group itu dibuat H-1 dari kegiatan. H-1 kegiatan ini fungsinya adalah wadah komunikasi antar peserta dengan tim dari kami. Kami menyediakan tim IT, kami menyediakan host, tester, admin, dan lain-lain. Fungsinya adalah kecepatan kami untuk merespon ketika si peserta ini mendapat trouble. Halnya sangat teknis, misalnya, Mbak, saya nggak bisa selfie nih, Mbak. Mbak, saya kok belum bisa masuk Zoom. Mbak, username saya kayaknya belum bisa diterima, Mbak, dan lain-lain. Nah, disinilah fungsi troubleshooter. Sehingga ketika kendala teknis memang terjadi, gitu ya, karena satu hal dan lain hal, fungsi troubleshooter sangat-sangat membantu. Dari sisi pelaksana, tentunya ada backup jaringan antara host dan co-host. Gitu. Selanjutnya, ini adalah kunci penting dalam pelaksanaan assessment center online. Panduan, pentingnya panduan dalam menjalani asesmen secara online. Kurang lebih 98% melalui hasil riset kami, peserta menilai bahwa penyampaian informasi oleh pemandu kegiatan sangat jelas selama proses berlangsung. Panduan ini bukan bagaimana cara kita mengerjakan, tapi rasa dipandu gitu ya, memberikan panduan kepada asesi itu penting, baik dari pelaksana yaitu asesor, dari admin, tester, host, dan lain-lain gitu, sehingga si peserta ini bisa terkurangilah rasa takut, nervous, ketidaknyamanannya terhadap sesuatu yang baru dan tidak biasa dia gunakan, yaitu kegiatan secara online. Yang kedua terkait tenaga penilai dalam asesmen secara online. Nah, profesionalisme ini sangat penting diutamakan. 99% menyatakan bahwa peserta menilai pemandu kegiatan sangat profesional selama proses berlangsung, dan proses penilaian tetap objektif. Jadi, ini bukan hal yang kita create dengan mudah gitu. Jadi, asesor yang dilatih, asesor yang terlatih, admin, host, dan lain-lain sebagai tim pelaksana memang penting untuk tahu tugas dan juga tanggung jawabnya, sehingga dalam proses menjalankannya itu smooth. Gimana sih cara membangun tim profesional? Pertama, tentunya kita melatih pelaksanaan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimiliki. Kita sudah tahu kotak-kotaknya apa saja, perannya apa saja, sehingga dia menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Itu penting. Yang kedua, melakukan dry run kegiatan. Ketika kita melakukan proses go online ini nggak mudah. Berulang kali kita melakukan trial bagaimana seolah-olah kita menjalankan kegiatan asesmen. Akan ada banyak sekali gap-gap yang mungkin saja ditemui di awal sebagai bekal kita untuk melakukan improvement ke depannya. Itu penting. Yang ketiga, melakukan pengawasan secara berkala. Nah, jadi setiap proses pelaksanaan selalu ada koordinator yang memang memantau untuk memastikan setiap tahapan ini dijalankan secara sempurna. Dan yang keempat, melakukan evaluasi secara rutin. Ini penting untuk setiap kegiatan bahwa kita tidak bisa menerima saja untuk misalnya kelancaran yang sudah ada, tapi gimana untuk terus eager untuk improvement lebih baik. Nah, untuk sejumlah informasi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait asesmen online yang dijalankan sesuai dengan guideline dan ethical macam-macam, dibandingkan dengan kegiatan offline yang memang dirasa lebih nyaman, jika diminta untuk memilih, Bapak dan Ibu memilih akan menjalankan assessment center secara
Wah, ramai sekali Bapak dan Ibu sekalian. Menjawabnya dalam hati bahasa kalbu. Baik, saya akan tunjukkan di sini hasil riset kami. Survei membuktikan terang. Di sini ada preferensi metode pilihan peserta. Nah, maaf Mbak Nana, waktunya sisa 5 menit lagi. Oke, tinggal 2 slide. Nah, preferensi di sini ada offline dan juga online. Surprisingly, di antara offline dan juga online itu hanya beda 2% aja. Bisa dilihat dari hasilnya, rumpun pernyataan atau alasan dari offline, kenapa peserta memilih offline, adalah faktor kenyamanan. Kenapa faktor kenyamanan? Karena dalam hal ini, lebih menceritakan tentang kenyamanan berinteraksi. Kegiatan online ini menghilangkan interaksi tersebut, gitu, yang secara human sekarang penting untuk melakukan penyesuaian diri, efek dari COVID. Kenyamanan interaksi di sini sekiranya kehilangan sentuhan humanis yang memang muncul. Jadi mungkin hanya bisa hadir secara fisik, mental dan fisiknya saja, tapi secara pribadi tidak bisa secara tatap muka gitu. Nah, tapi kenapa hasilnya masih lebih banyak di online? Karena sebenarnya interaksi yang ditawarkan juga tetap bisa diakomodir, yaitu dengan video conference, sehingga kehadiran itu masih terus ada sebenarnya. Faktor kenyamanan hanya terkait proses adaptasi dari perubahan yang biasanya dianggap mudah menjadi tidak mudah, gitu, karena tidak sering dilakukan. Gitu. Sebetulnya simulasi memotret realnya orang bekerja, gitu ya. Bekerja biasanya berinteraksi, sedangkan sekarang dalam kondisi COVID ini kita mau nggak mau akan mengurangi interaksi kita secara langsung dengan orang lain dan pasti nggak nyaman. Nah, inilah salah satu dampak dari si COVID-19. Kesimpulannya, dalam proses digital assessment center ini diperlukan aplikasi yang user friendly, baik dari untuk peserta ataupun asesor. Untuk siapapun dipentingkan untuk aplikasi yang user friendly. Pengalaman asesmen secara paperless dan mudah bagi penilai dan juga peserta penting untuk praktis dalam menyimpan data-data sensitif. Dan terakhir, kita memang mudah untuk menyajikan informasi terkait simulasi yang digunakan, jadwal waktu, dan juga rundown yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dari si peserta. Terima kasih. Ini adalah slide terakhir saya. Oke, baik. Penjelasan menarik tadi dari Ibu Nana. Bisa minta tepuk tangannya, Bapak Ibu ya? Bisa klik reaction, kemudian tepuk tangan gitu ya, secara virtual aja ya. Nanti kalau tepuk tangan sendiri nggak kedengeran. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nana. Kita lanjutkan ya. Penasaran kan dengan pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Tommy. Ya. Silakan Pak Tommy untuk sharing, Pak. Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore Pak Tommy. Iya. Terima kasih Mbak Anissa sudah menyampaikan kesempatan buat saya untuk sharing pada sesi ini setelah Mbak Nana. Mbak Nana udah komplit banget nih ya sharing terkait dengan kegiatan asesmen dari awal sampai akhir nih. Moga-moga ya, saya mungkin beberapa slide saya sedikit banyak mirip dengan slide-nya Mbak Nana, tapi saya berharap bahwa Bapak dan Ibu juga mendapatkan sesuatu yang mungkin nggak baru ya, tapi sesuatu yang berguna lah ya untuk Bapak dan Ibu terkait dengan slide-slide saya ke depan ini. Bapak dan Ibu, sudah tidak terasa bahwa kita memasuki hampir bulan keempat setelah pandemi COVID-19 sejak pertengahan Maret yang lalu. Dan syukur alhamdulillah kita semua berada di dalam forum bersama-sama, belajar bersama-sama ini dengan dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan saya berharap Bapak dan Ibu sekalian juga baik yang working from home atau working from office semuanya dalam keadaan sehat dan selalu nih jadi promosi. Jaga kesehatan, pakai maskernya, cuci tangan, dan seterusnya nih. Nah, teman-teman, pasti sudah banyak sekali yang teman-teman lakukan dalam lingkungan kerjanya teman-teman sendiri, dengan tanggung jawabnya teman-teman sendiri, sejak bulan Maret lalu. Gitu.
ada yang berjalan dengan sedikit lebih lambat, ada yang berjalan berubah dengan sangat cepat, tapi satu yang mungkin paling dirasakan oleh setiap Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, gitu ya, bahwa pandemi COVID-19 ini memang mengakselerasi terciptanya transformasi digital. Ada disruption baru yang tidak kita duga sama sekali, gitu. Kalau dulu pikirnya adalah, oh iya digital disruption dan seterusnya, gitu. Pada bulan Januari dulu kita punya banyak sekali program pembelajaran terkait dengan uh, digital delivery gitu ya, yang di delivery secara digital, dan tidak terlalu berminat sebenarnya para pembelajar untuk mendapatkan pembelajaran secara digital. Mereka senang untuk diundang ke Jakarta gitu ya, karena kebetulan kami Center of Learning-nya Corporate University pusatnya ada di kota, mungkin pengen sambil belanja ke Mangga 2 gitu ya, yang dari luar kota. Tapi sejak Maret kami memberikan stimulus pembelajaran, kebetulan saya di Assessment Center dan Assessment Center BNI itu bagian dari BNI Corporate University. Kami berusaha untuk memberikan suplemen pengetahuan setiap hari, dan waktu bulan Maret, April, Mei itu animonya sangat tinggi sekali gitu. Setiap informasi pembelajaran yang disampaikan secara digital itu dihadiri bisa lebih dari 2.000 orang. Kita puncaknya itu sempat di 3.500 orang, dan rata-rata sekitar 1.300 sampai 1.500 pegawai yang mengakses setiap ada sesi pembelajaran gitu. Nah, kita memang terdorong gitu ya untuk membuat transformasi digital di berbagai bagian, dari sisi operasional, bisnis, dan seterusnya, termasuk kita yang bergerak di bidang human capital juga memang perlu melakukan transformasi. Nah, ini saya akan sharing slide ini karena ada mungkin penelitian kali ya, atau opini, atau sharing paper dari McKinsey pada bulan Mei 2020 yang lalu. Dengan adanya akselerasi transformasi digital, bisa jadi setiap pegawai dalam organisasi kita itu selain memang dibutuhkan peningkatan skill yang mendukung pekerjaannya dalam posisinya pada saat ini, bisa jadi kita juga butuh nih reskilling needs gitu. Butuh reskilling nggak sih? Butuh memberikan apa saja kepada pegawai karena adanya transformasi digital ini. McKinsey, orang-orang di McKinsey menyampaikan bahwa ada 4 keterampilan utama mungkin yang akan sampai dengan 2-3 tahun ke depan akan perlu untuk kita improve gitu ya, kalau misalnya kita udah punya, atau justru mungkin ini dulu nggak terlalu diperhatikan tapi sekarang perlu kita perhatikan kembali gitu ya. Yang pertama adalah gimana caranya supaya organisasi bisa meningkatkan keterampilan untuk beroperasi dalam lingkungan yang fully digital gitu. Bisa jadi berkomunikasi seperti kita secara digital, berkolaborasi dengan platform digital, berkolaborasi dokumen maksud saya. Bagaimana caranya kita berjualan lewat platform digital dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya kita meningkatkan keterampilan kognitif dari pegawai-pegawai kita, dari workforce-nya kita, untuk memastikan bahwa organisasi kita itu memang bisa berespon dengan segera atas kebutuhan-kebutuhan terkait dengan innovation dan redesigning gitu. Yang berikutnya adalah, ini pasti sebenarnya sudah menjadi agenda dari setiap organisasi ya. Kita diminta untuk meningkatkan keterampilan terkait dengan secara sosial dan emosional yang memastikan bahwa setiap pegawai dalam organisasi bisa melakukan kolaborasi yang efektif. Kadang-kadang kita tetap muka aja nggak terlalu efektif ya, apalagi ketika kita menemukan platform digital nih, platform baru untuk berkolaborasi gitu. Ini menjadi sesuatu yang perlu dengan segera dikuasai oleh setiap member gitu ya dari organisasi kita. Dan yang terakhir adalah kita juga masih struggle di sini, kami masih struggle di sini, tapi kami berusaha untuk
membangun keterampilan gimana caranya setiap pegawai bisa beradaptasi gitu ya, dan resilient untuk dapat bertahan dalam situasi bisnis yang sangat volatil pada saat ini. Ada isu baru, langsung reaktif. Ada isu baru, kita bingung dan mencari strategi. Cari orang yang tenang, cari orang yang adaptif dan tahan banting atas stres-stres yang mungkin muncul. Ini juga menjadi titik berat bagi kebutuhan pengembangan workforce organisasi di masa yang akan datang. Nah, kita perlu bertanya nih, termasuk saya juga nih, sebenarnya sudah siap belum sih organisasi kita untuk menghadapi challenge-challenge terkait dengan reskilling ini? 4 hal ini kayaknya sesuatu yang sangat simple, sesuatu yang sangat mudah, tapi bisa jadi belum kita kuasai dengan baik dalam organisasi. Dan lebih jauh itu, karena kita di human capital, mungkin ada, saya ngomong dalam konteks human capital, mohon maaf. Mungkin ada beberapa teman di sini yang bukan dari human capital dan join. Sebenarnya pertanyaan yang lainnya juga kita terkait dengan berbagai aktivitas yang ada di human capital, mulai dari rekrutmen sampai dengan termination. Di dalamnya ada talent management, ada performance management, ada assessment. Kita udah siap juga nggak sih untuk memotret pegawai untuk tujuan, baik itu tujuan placement atau development di era transformasi digital ini, gitu ya, di mana kita juga butuh reskilling, penguasaan kembali dari 4 hal ini, gitu. Itu teman-teman. Jika kita bicara mengenai assessment, mungkin saya ini akan bagi evolusi dari assessment-nya di 2 area besar gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan psychometric test gitu ya. Bisa dari aptitude atau ability test, atau personality atau occupational questionnaire. Kemudian yang satu lagi adalah assessment center. Psychometric test mungkin journey-nya lebih panjang ya daripada tahun 1905. Ini mungkin titik yang saya ambil ketika Binet itu menciptakan the first modern intelligence test, dan assessment center dimulai agak belakangan gitu ya, di tahun 1929 ketika pertama kali digunakan oleh Jerman sebagai tools untuk melakukan selection di military officer-nya gitu ya. Jadi pertama kali ada multiple assessment approach itu di tahun 1929. Mungkin ini cikal bakalnya assessment center lain. Di tahun 1990-an, baik psychometric test maupun assessment center, trennya memang masih paper and pencil. Saya saat kuliah di tahun 90-an, kalau bantuin dosen untuk 90 akhir, bantuin memang masih paper and pencil gitu. Apalagi assessment center, BNI memulai untuk membangun assessment center di tahun 1999 dan baru berdiri fully operating secara mandiri, secara independen itu di tahun 2001. Jadi untuk develop tools, tempatnya gitu ya, itu 2 tahun kita butuhnya. Dan waktu itu memang masih paper and pencil. Tapi di tahun 2000-an, psychometric test memang sebagian masih menggunakan paper and pencil gitu ya, terutama untuk pendidikan gitu ya, atau untuk tujuan pekerjaan, occupational, masih beberapa pakai paper and pencil. Tapi kita BN itu memulai untuk menggunakan digital psychometric test itu di tahun 2006 gitu. Jadi sudah nggak banyak vendor, kita pakai vendor yang menggunakan yang mampu memberikan layanan psychometric test secara digital. Nah, tahun 2010-an gitu, sudah mulai banyak penyedia jasa assessment yang memiliki afiliasi dengan berbagai vendor di luar negeri yang mengadakan psychometric test, dan bukan psychometric test yang sederhana gitu ya, tapi yang lebih kompleks, mengukur banyak
faktor, mengukur banyak faset gitu, dan sudah bisa diakses melalui handphone pada tahun 2010-an gitu. Sedangkan assessment center masih saja menggunakan paper and pencil dengan berbagai alasan. Ya. Alasan terutama seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nana adalah terkait dengan integritas dari tools tersebut gitu, keamanan informasinya. Karena untuk membuat satu desain itu butuh waktu dan biaya dan sumber daya yang sangat banyak gitu. Karenanya perlu sangat dijaga gitu. Tapi di awal 2010 di tahun 2010-an sudah mulai dirintis beberapa vendor menggunakan assessment yang lebih kompleks untuk level manajerial gitu. Jadi ada dua atau tiga inventory atau 2 atau 3 aktivitas yang mungkin semi kali ya, bisa dibilang semi assessment center dan dilakukan secara digital, mulai diperkenalkan. BNI sendiri membangun digital assessment center pada tahun 2016 dan selesai di tahun 2017. Kami jadi punya digital assessment center dedicated untuk BNI sendiri gitu ya, untuk warganya BNI sendiri. Dan tahun 2017 itu kita digitalnya itu sebenarnya cuma berjalan selama 3 bulan saja gitu ya, karena direktur minta supaya jangan digital dong, online gitu. Karenanya di tahun 2017 juga kita sudah bisa melakukan layanan assessment center untuk internal secara online gitu. Konstruksinya kami nggak bangun sendiri teman-teman, karena expertise untuk pembuatan desain itu nggak semua orang bisa, termasuk kami gitu ya. Jadi kami dibantu oleh salah satu vendor yang kebetulan memang bergerak punya pengalaman banyak di bidang assessment center. Dan waktu pembuatannya lebih cepat, kalau nggak salah nggak sampai 1 tahun sih gitu. Dan kami saat ini sudah punya desain untuk jenjang jabatan asisten vice president dan vice president dibantu oleh vendor yang sama. Dan sejak saat itu kami melakukan assessment, baik assessment center tadi yang seperti disampaikan untuk jenjang jabatan asisten vice president dan vice president, atau dengan psychometric test yang data-data faset-faset atau faktor-faktor kepribadian tertentu kita interpolasi atau kita simpulkan ke dalam bentuk kompetensi yang menjadi kamus kompetensinya kami gitu ya. Seperti itu. Untuk tahun 2020 kira-kira gimana ke depannya ya gitu. Menurut saya sih kalau assessment center ya sejauh-jauhnya mungkin masih tetap digital dan mungkin online ya. Digital maksudnya adalah dedicated atau computer based. Jadi mereka sudah mengerjakan lewat komputer tapi mungkin masih dipanggil. Kalau yang online itu sudah fully mengerjakan di meja masing-masing. Sedangkan kalau untuk psychometric test sekarang yang in itu adalah gamification, karena angkatan kerja sekarang lebih banyak didominasi oleh Gen Y ya. Di tempat kami 65% sudah Gen Y. Maka untuk psychometric test selain platform menggunakan laptop atau desktop, mereka juga prefer yang bisa diakses melalui handphone, dan juga sekarang sudah mulai bermunculan layanan-layanan VR, virtual reality gitu. Jadi untuk occupational, mungkin untuk pengujian kompetensi yang hard kompetensi, yang dulu mungkin harus datang ke dummy bank gitu ya, sekarang bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan VR tadi gitu ya. Jadi dia menjawab atau memberikan respon terhadap customer yang maya gitu. Kami belum punya ke situ gitu ya, tapi beberapa ada vendor yang approach kami untuk melakukan itu gitu ya, dan saat itu biayanya belum terlalu murah ya. Mungkin sekarang bisa jadi udah lebih murah ya, karena kita punya beberapa gamification yang bisa diakses untuk keperluan pengembangan, untuk keperluan development, bukan untuk keperluan rekrutmen gitu. Ini kurang lebih timeline-nya gitu teman-teman. Nah,
Sebenarnya mungkin ini sudah teman-teman ketahui secara umum ya, bahwa online assessment itu platform eh, online itu memang memiliki sejumlah keuntungan baik bagi organisasi maupun bagi peserta atau para asesinya gitu ya. Yang pertama ini yang benar-benar terasa sekali oleh kami, karena dulu kami juga melakukan assessment center secara manual, secara konvensional dengan paper and pencil, itu adalah mengurangi beban administrasi dengan melakukan otomasi proses. Gitu. Seperti tadi sampaikan sama Mbak Nisa, undangan, kita nggak perlu fotokopi dengan kertas berwarna merah, hijau, biru, ungu gitu ya. Kemudian asesor bisa dengan nyaman mengerjakan dokumen-dokumennya di rumah, karena tinggal login aja gitu ya, dan seperti tadi disampaikan sama Mbak Nana juga, mereka hanya akan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka gitu ya. Nyaman untuk banyak orang gitu ya, secara umum. Kemudian hasil juga bisa disampaikan sesegera mungkin dengan bantuan platform digital. Untuk test, olah data relatif lebih akurat teman-teman, dan karena digital, kesalahan karena human error itu jauh lebih rendah. Gitu. Tentu saja setting norma, setting angka result dan seterusnya memang harus dilakukan dengan baik gitu ya. Human error-nya tetap ada di situ, tapi jika itu dilakukan dengan baik, harusnya sistem akan memberikan output sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian customization atas report dan parameternya juga bisa dilakukan dengan lebih cepat gitu ya. Pool of candidates juga lebih luas teman-teman, karena assessment dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Kalau misalnya dengan conventional assessment, kita mesti ngundang dulu. Kalau kapasitas ruangan cuma 50 orang, maka harus kita tungguin dan seterusnya. Dengan adanya digital assessment, kita bisa push mereka untuk menyelesaikan dalam 1 hari. Bahkan bisa 5.000 orang, kalau misalnya kita memang mau, itu bisa menyelesaikan online assessment di platform yang dimiliki dengan 1 kali sapu gitu ya. Kemudian assessment tools tertentu tergantung bentuk platformnya itu dapat menangkap informasi terkait dengan emotion dan action dari setiap kandidat. Yang unik-unik itu adalah misalnya dia mengaku bahwa sistemnya mati, tapi sebenarnya dimonitor sistemnya nggak mati, gitu. Atau bilang saya tadi mulainya terlambat, gitu, karena kan self manage ya. Yang penting dilakukan antara jam segini sampai jam segini sessionnya dan seterusnya. Jadi ada rangka waktunya gitu. Nggak harus mulai bersama. Bisa jadi ada yang mulai jam 8, ada yang mulai jam setengah 9. Tapi jam 12 semua harus sudah selesai gitu. Dan bilangnya saya mulainya terlambat, tapi sistem itu sudah mengcoding, sudah ada timestamp-nya. Jadi sebenarnya beberapa hal terkait dengan integrity, tentang communication-nya dia, bagaimana dia menampilkan emosi pada saat berkomunikasi dengan kita, itu bisa menjadi data tambahan untuk terkait dengan result-nya nanti. Kemudian cost-nya juga relatif lebih rendah karena nggak perlu ngundang datang tadi gitu ya. Proses juga lebih cepat, peserta juga lebih banyak, dan bisa jadi mengurangi bias yang umumnya terjadi gitu. Secara tidak disadari kadang-kadang, bukan kadang-kadang, most likely banyak perusahaan, terutama perusahaan jasa, itu kalau ngundang datang itu ngelihat secara fisik, dan itu sebenarnya nggak fair gitu ya. Dari sisi kode etik melakukan perekrutan, gender, bias physical appearance, dan banyak hal itu yang biasanya tiba-tiba dikasih tanda di absennya atau apapun terkait dengan bias, itu tidak terjadi gitu. Jadi karena kita juga nggak mungkin melihat semuanya kan gitu. Dan relatif lebih secure dari kebocoran gitu ya. Ini debatable sebenarnya ya, karena banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari melakukan randomisasi gitu ya. Tapi ini juga kalau dari sisi psychometric akan sangat berbeda gitu. Kalau misalnya mengerjakan speed test dengan power test gitu ya, atau dengan psychological inventory yang nyontek juga nggak masalah gitu ya sebenarnya, karena Pak Tommy, mohon maaf,
waktunya sisa 5 menit lagi ya Oke, Bapak ya. ini Oke. slide-nya masih banyak. Mohon maaf kalau saya Iya. minta waktunya 10 menit lagi lah ya. Oke. Kemudian penyimpanan data juga lebih praktis dan tidak membutuhkan tempat yang luas terkait. Kita nggak butuh lemari untuk penyimpanan dan seterusnya. Gitu. Kemudian bagi asesi, karena asesmennya terstandarisasi, setiap kandidat itu punya level of playing field yang sama. Jadi merasa setara lah ya. Gitu. Kemudian asesi atau kandidat itu bisa langsung dapat hasil dengan lebih cepat. Kalau dalam proses rekrutmen tahu dia bahwa dia nggak diterima mungkin. Kalau dalam proses assessment tahu dia gapnya seperti apa dengan cepat. Waktu penyelesaian waktu untuk pengerjaannya juga relatif lebih fleksibel, menyesuaikan dengan ketersediaan waktu asesi. Kalau psychometric assessment mungkin agak lebih sangat fleksibel, tapi kalau assessment center ada jendela waktunya. Gitu. Dan ini mungkin lebih penting juga bagi asesi bahwa mereka relatif nggak terlalu memakan waktu dan mengurangi kecemasan juga saat melakukan assessment. Keterbatasan tentu saja ada untuk online assessment karena apa? Nggak semuanya kandidat itu seperti tadi sampaikan Mbak Nana digitally literate, even untuk Gen Y yang setiap hari kita pikir pegang gadget gitu ya. Kemudian teknologi itu ternyata tidak selalu reliable gitu, bisa terjadi interupsi koneksi. Kita udah pakai koneksi yang paling caem dengan harga yang paling mahal sekalipun tetap aja putus dengan alasan galian, perbaikan, fiber optiknya putus dan seterusnya. Listrik mati, kalau ada genset ya, kalau enggak gimana gitu ya. Kemudian mungkin juga ada software crashing dan ada juga masalah terkait dengan compatibility dari gadget yang kita pakai gitu ya. Kemudian integritas dalam peserta terkait dengan kecurangan dalam pelaksanaan mau dibuat seperti apapun seperti tadi saya sampaikan alternatif soal yang banyak sekali. Kemudian mungkin seperti Netflix ya kalau teman-teman pakai Netflix, kalau teman-teman coba untuk screenshot dia kalau kita cari di gambar itu gelap. Hasil screenshotnya kita tuh hitam gitu, nggak bisa di screenshot. Tapi peserta kan bisa tetap melakukan pengambilan gambar lewat gadgetnya dia ya, handphonenya atau iPad-nya dia dan di foto layarnya. Jadi masalah integritas ini mungkin memang perlu mitigasi risiko yang berbeda gitu ya, selain dengan alternatif yang tadi. Dan online assessment biaya setup-nya bisa jadi tinggi tergantung dengan kompleksitas platform yang kita inginkan gitu. Kemudian ini adalah benefit dan keterbatasan dari assessment center, teman-teman. Assessment center mungkin seperti disampaikan Mbak Nana, desainnya holistik, experience-nya real life gitu ya. Level of playing field-nya juga sama, employer brand-nya juga jadi lebih meningkat gitu ya karena assessment center ini kompleks dan nggak murah gitu ya. Jadi buat pegawai itu ngerasa kayak lebih, oh iya gue lebih dihargai, ini assessment-nya agak lebih serius gitu. Dan diverse suitability bisa dilakukan untuk kebutuhan apa saja, mulai dari selection sampai development. Nah, tapi ada keterbatasannya juga nih, seperti yang disampaikan tadi. Assessment center ini secara logistik itu ribet banget gitu ya. Terus tergantung tempatnya bisa cuma 6-12 orang saja setiap kali melakukan dalam sehari. Investasi juga nggak murah gitu ya. Kemudian karena seharian partisipan productivity-nya jadi lebih hilang kita ya, kekurangan gitu. Kemudian kalau nervous atau half-hearted juga kelihatan. Ini yang keterbatasan assessment center yang konvensional ya teman-teman. Kemudian para pegawai yang introvert yang cenderung punya communication skill yang terbatas juga, jadi tidak bisa perform lebih baik. Padahal dia mungkin bisa jadi punya kompetensi yang sangat baik. Terus kalau diulang dan kita nggak punya desain lain, toolsnya jadi predictable. Asesor juga kalau misalnya tidak terlatih dengan baik bisa bias seperti yang disampaikan tadi, kayak melakukan rekrutmen gitu ya. Dan akurasi dari manual activities perlu untuk di update setiap saat. Namun demikian, disadvantage ini bisa ditutup dengan digital assessment center. Tidak semua, tapi mungkin beberapa lah ya teman-teman. Kenapa sih kita lebih baik pakai digital assessment? Mengapa ini menjadi alternatif? Yang pertama adalah cost-nya benar-benar lebih murah teman-teman.
cost-nya tidak murah gitu ya. Tapi apa ya? Untuk biaya yang kita keluarkan itu sebenarnya kalau total assessment dilakukan kepada 1.000 orang, total biaya yang dikeluarkan itu cuma 30% dari sebenarnya kalau kita lakukan kepada pihak ketiga. Jadi kita ada spare untung di 70%, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian terkait dengan flexibility, ada time and space juga gitu ya. Kemudian scalability-nya juga bisa dilakukan sebanyak mungkin tergantung kekuatan dari servernya. Is of use mudah digunakan, ini debatable juga gitu ya, tergantung dari keterampilan mereka, keterbiasaan mereka dalam menggunakan gadget gitu ya. Dan milenial juga lebih senang gadget, jadi baiknya sih kita juga udah mulai bergeser nih ke digital assessment center. Serta availability report yang lebih cepat. Mohon maaf, ini saya tinggal 2, tapi ini agak panjang teman-teman. Bahwa ini adalah challenge dari digital assessment center yang kita lakukan. Yang pertama adalah digital technology literacy gitu ya. Ini bisa menghambat peserta dalam memberikan respon terbaiknya mereka. Gimana caranya untuk memitigasi? Dikomunikasikan sejak awal dengan baik. Konstruksi guidance dan Q&A-nya juga harus lebih jelas. Help desk juga bisa diberikan setiap saat seperti tadi Mbak Nana sampaikan, termasuk juga diantaranya membuat aplikasi chat yang terintegrasi dengan digital assessment center sistemnya. Jadi dia bisa langsung bertanya pada layar yang dia harapkan, dia ada mengalami kesulitan. Kemudian unreliable internet connection juga menghambat penyelesaian dan bisa menimbulkan stres dan frustrasi bagi pesertanya. Maka diharapkan untuk menyediakan koneksi internet yang lebih baik dan ada backup koneksi internet juga dari provider yang lain gitu. Trust dan integrity issue ini adalah memang hal yang paling bisa menurunkan reliabilitas dan validitas hasil asesmennya, dan mungkin saja terjadi bocor desain assessment center. Risiko yang mitigasi yang bisa dilakukan atas risiko ini adalah kita menyediakan on-site dedicated controller. Jadi kita ada kayak dedicated auditor di setiap unit. Jadi mereka secara berkala melihat atau ngintipin gitu ya. Dan nanti setelah selesai mereka akan membuat berita acara yang ditandatangani bersama atau dengan pemimpin unitnya. Bapak Tommy, mohon maaf Pak, waktunya sisa 2 menit lagi Bapak Tommy. Oke, siap. Untuk kemudian asesor role ini menjadi penting karena perlu ada buy-in dari asesor supaya output-nya lebih baik karena engagement asesornya juga lebih baik. Dan pelatihan dari asesor juga harus dilakukan dengan baik supaya mereka juga bisa lebih terinformasi dan engagementnya juga bisa lebih meningkat. Dan sebenarnya yang terakhir adalah pengembangannya itu butuh waktu dan sumber daya yang besar sekali gitu. Jadi kalau tidak diantisipasi atau dikelola dengan baik, bisa jadi kita tidak memberikan manfaat yang maksimum digital assessment center-nya. Karenanya perencanaan sistematis terkait dengan migrasi ke digital system, implikasinya kepada human capital system, dan seterusnya itu harus direncanakan dengan baik. Gitu ya. Nah, teman-teman terkait dengan hal tersebut, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di slide terakhirnya adalah assessment center ini adalah salah satu aktivitas selain dari assessment online tadi yang bisa didigitalkan dan di-online-kan. Jadi monggo teman-teman kalau misalnya sudah punya assessment center bisa melakukan co-creating dengan partner di bidang teknologi yang bisa membantu organisasi melakukan digital transformation terkait dengan assessment center. Dan fokus ke depannya gitu ya, diharapkan sih assessment center sudah shifting nih tujuannya dari selection menjadi development gitu ya, terutama untuk mendukung tujuan organisasi yang disampaikan pada slide pertama tadi terkait dengan kebutuhan reskilling untuk para pegawai yang ada di organisasinya teman-teman semua gitu. Seperti itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas waktu teman-teman dan perhatian teman-teman terkait dengan materi ini. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Tommy ya. Iya, terima kasih Pak Tommy. Kita beri applause semua untuk Pak Tommy ya, Bapak Ibu ya. Klik reaction kemudian applause.
lolos. Oke ya, pastinya di sini Bapak dan Ibu sudah tergelitik dong ya untuk bertanya gitu ya, atau sharing mungkin ya dengan Pak Tommy dan juga Ibu Nana. Baik ya, kita akan buka di sini di termin pertama 3 pertanyaan dulu dari Bapak dan Ibu ya. Siapa cepat raise hand itu yang dapat tanggapannya ya, silakan ya. 3 penanya dulu ya. Oke, tadi ada siapa di sini yang bertanya terlebih dahulu? Bapak Taufan ya. Silakan Pak Taufan. Mungkin bisa diaktifkan videonya ya Pak Taufan dan di-unmute. Baik, silakan Pak. Baik. Sudah kedengaran suaranya? Terdengar Ya, Pak oke, Taufan, Pak. terima kasih. Pak Taufan. Baik, makasih. Bapak dari mana? Sebutkan dari mana Pak Taufan? Baik, saya Taufan, saya dari Kementerian Keuangan, tepatnya di Sudiklat Pengembangan SDM. Ada pertanyaan sih ya, karena kan kita juga lagi proses untuk pengembangan. Kedepannya gimana sih asesmen online bisa nggak sih dilakukan di kita gitu. Nah, pertanyaannya langsung saja, terutama mungkin buat PPM-nya mungkin tadi. Karena kan PPM tadi sudah melakukan riset katanya, hasil dari asesmen online ini gitu yang sudah dilakukan lebih dari 1.300-an. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kualitas data yang dihasilkan dari asesmen online dibandingkan dengan yang konvensional gitu atau yang offline itu. Mana yang lebih valid dan reliable gitu. Dan apakah sudah melakukan nggak sih pengecekan customer satisfaction-nya di antara kedua metode tersebut kepada stakeholder-nya gitu. Mana yang lebih baik atau misalkan atau mana yang lebih memuaskan atau mana yang hasilnya lebih reliable. Nah itu aja sih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Taufan. Mungkin langsung ditanggapi dulu ya. Tadi pertanyaan Pak Taufan terkait validitas gitu ya, assessment online versus offline gitu ya. Kepada mungkin Mbak Nana terlebih dahulu, lanjut nanti ke Pak Tommy. Silahkan Mbak Nana. Oke. Pak Taufan, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi terkait validitas ini memang banyak sekali yang dipertanyakan. Bagaimana validitas ini terkait dengan penerapan atau implementasi dari assessment center secara online gitu ya. Kalau kita berbicara tentang validitas itu apa sih sebenarnya? Mengukur apa yang diukur. Sehingga ketika kita melakukan pelaksanaan assessment secara online, maka hal-hal yang memang diuji validitasnya adalah terkait materi dan juga assessment. Ketika kita memang mengacu kepada guideline, gitu ya, guideline yang memang sudah disampaikan tadi di depan, ada 8 yang memang harus kita penuhi, seharusnya memang hasilnya mengikuti atau dihasilkan cukup valid. Gitu. Validnya sama dengan pelaksanaan secara offline ketika kita memang menjalankan online itu mengikuti guideline dan etikal yang ditetapkan. Gitu. Nah, terkait hasil, kalau hasil dari kami selalu mengerjakan semua proses dan tahapan itu sesuai dengan guideline dan etikal. Jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti evidence yang ada di lapangan berdasarkan hasil ataupun bukti perilaku peserta dari pelaksanaan assessment center secara online. Karena pelaksanaan assessment center secara online ini bukan self-assessment yang dikerjakan langsung hasilnya ada, tapi di sini juga tetap ada integrasi data, tetap ada asesor meeting, tetap ada agregat nilai yang memang dibahas antar asesor untuk bisa menghasilkan penilaian yang objektif gitu, bukan subjektif, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik ya Pak ya, terjawab Pak Taufan ya. Baik ya, silakan mungkin dari Pak Tommy Pak, pendapatnya terkait dengan validitas asesmen online ini Pak Tommy, silakan. Oke, terima kasih Pak Taufan atas pertanyaannya. Ketika kita bicara tentang kalau untuk reliabilitas, saya rasa reliabilitas untuk aktivitas terkait dengan digital assessment atau digital assessment center ini relatif tinggi gitu ya, karena platformnya kurang lebih memang memudahkan juga untuk pesertanya, jadi nggak terlalu harusnya sih kalau dilakukan tes retest dengan yang sama, reliabilitasnya akan tinggi. Nah, terkait dengan validitas, sebenarnya memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi gitu ya. Kalau terkait dengan face validity, desain pasti sudah dibuat sedemikian rupa sehingga memang akan menyasar kepada target job
yang dituju gitu ya. Jadi untuk phase validity sudah dilakukan oleh para konstruktornya gitu ya, konstruktornya dengan baik harusnya. Kemudian kalau untuk content validity ya harusnya juga sudah dilakukan dengan baik juga oleh para pembuatnya. Mungkin yang menjadi PR buat kita semua adalah criterion related validity gitu ya, karena harus di compare dengan faktor yang lain, mungkin kinerja atau faktor data-data informasi terkait dengan human capital yang lain. Sementara harus diakui juga bahwa keterbatasan dari online assessment tadi bisa jadi mempengaruhi hasil gitu ya, mulai dari digital literacy-nya dia, kecemasan dia gitu ya, masalah-masalah teknis juga bisa jadi mempengaruhi itu gitu ya. Meskipun itu sudah berusaha untuk diabaikan gitu ya. Kalau hasil dari uji validitasnya kami sebenarnya belum setinggi sampai dengan mungkin 0,64 ya kalau kita pakai acuan dari British Psychological Society, masih itu juga kayaknya di 0,65. Kita masih di bawah itu sih, teman-teman. Bisa jadi banyak hal yang memang belum terkontrol gitu. Tapi kalau untuk online assessment, bukan online assessment center ya, untuk online assessment itu validity-nya lebih tinggi dibandingkan dengan assessment center. Mungkin karena memang mereka begitu selesai mengerjakan ya udah selesai gitu ya, bukan sesuatu yang kompleks dan bisa membuat frustrasi tadi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Tovan kalau dari pengalamannya kami. Kami melakukan assessment udah lebih dari 1.400 orang gitu dan kurang lebih seperti itu resultnya. Oke, bagaimana Bapak Tovan? Apakah sudah terpuaskan atau mungkin ada pertanyaan lagi Pak yang menggelitik Bapak Tovan? Paling tadi pertanyaan yang belum terjawab yang terkait customer satisfaction sih, karena kan PPM kan pasti menangani stakeholder-nya banyak nih gitu. Ataupun di Tommy tadi juga di BNI kan banyak juga tuh permintaan dari kantor ini gitu. Melihat dengan hasil asesmen online ini dibandingkan dengan asesmen yang konvensional, mana sih yang merasakan punya satisfaction yang lebih tinggi gitu dibandingkan ini. Sebenarnya kan ini terobosan baik nih, cuman memang kita butuh proses tahap demi tahap itu. Cuman untuk saat ini kan kita bisa membandingkan dan bisa kita memperbaiki apa yang kekurangan dari assessment center online. Itu jadi sih paling. Oke, apakah sudah ada riset gitu ya terkait dengan kepuasan customer-nya terkait dengan assessment ini Mbak Nana dan juga Pak Tommy? Mungkin dari Pak Tommy dulu kali ya. Silakan Pak Tommy. Oke, terima kasih Pak Tovan untuk pertanyaannya. Kalau satisfaction dalam konteks platform mereka mengerjakan, kita punya NPS atau Net Promoter Score itu tinggi teman-teman. Jadi skornya itu di atas 70. Mungkin kalau teman-teman nanti bisa googling ya terkait dengan Net Promoter Score itu seperti apa, 70 itu udah termasuk yang tinggi. Dengan kata lain mungkin dalam hal mengerjakan, platformnya itu dianggap platform yang memuaskan untuk mereka gitu ya. Tapi berbeda halnya dengan tingkat kepuasan pada saat mereka menerima resultnya gitu ya. Ini karena orang cenderung untuk happy apabila menerima result yang baik atau sesuai dengan harapan mereka, tapi ketika diberi feedback dan hasil mereka tidak memuaskan gitu ya, ada yang secara profesional atau secara objektif memberikan rating yang baik kepada skill pesertanya, skill feedback asesornya gitu. Tapi buat yang mungkin marah dan seterusnya menganggap bahwa asesornya jadi diberikan ratingnya rendah. Padahal sebenarnya asesornya ini sangat berpengalaman dalam memberikan feedback dengan sangat baik dengan cara yang tidak menjatuhkan. Jadi kalau dalam konteks kepuasan platform tinggi, Pak Taufan, kalau dalam penerimaan hasil tergantung dari quote-unquote kedewasaan masing-masing pesertanya sih, gitu ya. Tapi sebagian besar menerima hasilnya dengan baik sih, gitu.
Ini apple to apple dengan kondisi kalau misalnya dilakukan asesmennya secara konvensional. Jadi nggak ada perbedaan. Pasti ada yang marah, nggak puas juga memberikan rating yang sama. Nggak ada perbedaan kalau menurut saya dari online digital assessment maupun konvensional. Dari sisi waktu kita lebih cepat. Itu juga menjadi nilai tambah dari online assessment dibandingkan dengan konvensional assessment yang paper and pencil. Gitu Pak Taufan kalau dari saya. Oke, Silakan, secara overall terpuaskan ya secara online ini ya Pak Tommy ya. Baik, Mbak Nana, silakan Mbak Nana ditanggapi Mbak terkait dengan puasan klien-klien kita gitu kali ya Mbak ya. Silakan Mbak Nana. Tadi saya setuju tuh dengan jawaban Pak Tommy bahwa kita memang harus membedakan hasil kepuasan terkait hasil asesmen dengan proses pelaksanaan asesmennya. Ini assessment center secara online gitu ya. Nah, kalau yang berdasarkan yang kami jalankan, risetnya seperti yang kami tunjukkan tadi Pak, bahwa memang kepuasan itu ditunjukkan oleh tingkat respon setuju dan juga sangat setuju yang dirasakan oleh setiap peserta terhadap pelayanan yang diberikan dan juga aspek-aspek yang ada di dalamnya. Nah, kalau terkait hasil, memang kita nggak ada pengukuran terkait bagaimana kesesuaian hasilnya, karena tidak semua peserta bisa dengan mudah menerima hasilnya. Jadi kita harus bedakan nih terkait pelaksanaan ketika kita ingin memberikan penilaian terhadap proses sama hasil. Karena hasil yang baik, prosesnya tidak smooth, bisa aja dia tetap bahagia, yang penting hasil saya bagus. Itu dari saya tambahannya. Oke, terima kasih Mbak Nana, Pak Tommy. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan di sini, kita buka di pertanyaan kedua. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya di sini selain Bapak Taufan? Oke, silakan raise hand Bapak Ibu. Oke, baik. Ibu Mega Pratiwi, silakan Ibu Mega ya diaktifkan video dan suaranya. Ibu Mega dari mana Ibu Mega? Saya dari BPKP. Oke, silakan Ibu Mega. Sebenarnya saya ingin tahu sih contoh-contoh tools seperti apa saja sih simulasi yang digunakan dalam online assessment center ini. Dan kalau misalnya memang boleh diperlihatkan sekilas saja, ngintip-ngintip sedikit, seperti apa sih contohnya, kayak misalnya dashboard-nya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mega ya dari BPKP ya. Baik, ini kepada Pak Tommy dan Mbak Nana nih, minta contekannya Mbak Nana dan Pak Tommy ya, tools-tools yang digunakan ya dalam proses assessment ini gitu ya, mungkin rekrutmen ya. Baik, mungkin dulu dari Mbak Nana, silakan Mbak Nana. Saya izin share screen sebentar ya, sedikit cuplikan tentang pelaksanaan atau dashboard dari assessment center online kami. Nah, ini adalah halaman depan dari online assessment kami. Jadi setelah kita klik masuk, di sini kita bisa melihat adanya fakta integritas. Fakta integritas ini penting bagi kita untuk sama-sama menjaga apa yang harus dijaga gitu ya, supaya kita menjalankan sesuai dengan bagaimana seharusnya, tidak curang dan lain-lain. Jadi kita sama-sama mengisi fakta integritas ini. Jadi peserta bisa melakukan checklist terlebih dahulu di awal, ya, lalu menyatakan setuju untuk bisa kemudian masuk ke dalam email dan password. Nah, email dan password ini kami memberikannya bentuknya adalah one-time password. Jadi password yang bisa digunakan hanya satu kali dalam rentang waktu tertentu yang sudah kami tetapkan. Sehingga peserta memang hanya menerima yang milik peserta dan hanya terbatas waktu tertentu saja. Ini adalah halaman pertama kami, namanya Beranda. Jadi ada tutorial, online assessment, dan juga pusat bantuan. Tutorial di sini bentuknya adalah ada partially video tutorial dan juga, nah ini, video dan juga teks. Jadi kita memberikan kemudahan bagi para peserta lebih mudah melihat visual dengan gerakan video ataupun teks misalnya. Nah, di sini mungkin diklik sebentar. Nah, ini kurang lebih gimana sih tutorial login ke aplikasi online assessment kita gitu. Jadi sudah ada videonya, kita mudah untuk bisa melihat gimana sih cara-caranya gitu ya. Terus di sebelahnya kita juga menyajikan nih teksnya. Kalau misalnya kita males untuk melihat video, apa aja sih cara-caranya, gimana tahapannya, dan ada FAQ-nya.
Balik ke Belanda, di sini ada pusat bantuan. Kami sudah mengklasterkan pertanyaan-pertanyaan yang memang sering menjadi pertanyaan bagi para peserta. Nah, di sini sudah diklaster dan peserta tinggal dilihat aja mana sih kiranya yang menjadi permasalahan ataupun kendala yang dihadapi oleh peserta. Untuk tutorial dan pusat bantuan, itu dibuka biasanya H-2 kegiatan, sehingga peserta bisa melakukan akses gitu ya, melakukan akses dan nih ya, pusat bantuan dan tutorial bisa melihat akses gimana sih caranya, apa sih isinya, dan lain-lain. Tapi untuk online assessment yang ada di tengah ini hanya bisa dibuka pada waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ketika kita masuk online assessment ada alur kegiatan. Dari alur kegiatan ini dijelaskan apa saja simulasi yang akan diberikan kepada peserta dan apa saja yang memang harus dijalankan, melakukan swafoto atau selfie. Jadi kami di aplikasi ini untuk memastikan bahwa si peserta ini memang dia yang melakukannya, kita melakukan swafoto absensi, selfie gitu. Nah, ambil foto bisa berulang kali karena kadang-kadang cewek kurang miring ke kanan, kurang miring ke kiri, bisa ganti foto. Nah, di sini udah masuk, ini task dashboard-nya. Ada, diperhatikan ada waktu-waktu dan juga tanggal-tanggal untuk penyelesaian setiap simulasinya. Gitu. Nah, untuk simulasinya apa aja, tadi kan menjadi pertanyaan. Biasanya yang menjadi simulasi yang terlibat di dalam assessment center kami adalah problem analysis, intre, role play, dan juga leaderless group discussion. Oke, mungkin untuk tools-tools dari masing-masing simulasi tadi Mbak Nana bisa diberikan cuplikannya sedikit Mbak Nana? Ini apa videonya ya itu aja. Nanti kalau misalnya masuk Oke. gitu ya. Oke, baik ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Nana. Lanjut selanjutnya Pak Tommy, silakan Pak Tommy didemokan mungkin Pak ya bagaimana tools-tools yang digunakan oleh BNI Persero ini Pak. Silakan Pak Tommy. Mbak, oke. Ibu Mega, terima kasih atas pertanyaannya. Saya terus terang saya nggak menyiapkan akses karena saya mesti minta akses dulu gitu ya. Tapi saya membuka kesempatan buat Ibu Mega, kalau misalnya mau main ke BNI Assessment Center, nanti kita akan tunjukkan ke Ibu gitu. Saya dengan berat hati saya mesti mengatakan saya nggak bisa share di sini karena lebih kepada saya nggak punya, karena harus dimasukkan dulu apa namanya aksesnya Ibu sebagai peserta oleh adminnya gitu. Tapi saya akan share sedikit. Ini tadi saya baru copy. Sudah ada gambar di layar, Ibu? Sudah ada, Pak Tommy. Sudah ada. Oke, ya. Ini adalah ini waktu kita pertama kali bikin assessment center di tahun 2016, digital assessment center maksud saya. Itu kita ini adalah sejumlah aktivitas yang dilakukan pada saat assessment center berdasarkan literaturnya dari Thornton dan Rupp terkait dengan assessment center tuh, buku yang warnanya kuning biru teman-teman. Di sini disampaikan bahwa ada sejumlah aktivitas, mungkin yang terkait dengan cognitive ability dan personality questionnaire bisa kita keluarkan dulu gitu ya. Tapi ada business games, ada intre, ada group discussion, ada oral presentation, ada case study, ada fact finding, ada role play simulation, dan structured interview. Pada saat 2016 dulu, Zoom itu tidak seperti sekarang fasilitasnya gitu ya, dan biayanya waktu itu juga cukup mahal, dan kalau misalnya diintegrasikan ada license yang mesti dimiliki gitu ya. Karenanya pas di tahun 2016 kita berpikir ada sejumlah alternatif tools yang memang akan kita develop di kemudian hari deh gitu ya, apabila memang teknologinya lebih mudah dan lebih murah gitu. Tapi untuk yang abu-abu nih Bu Mega, yang intre, oral presentation, case study, kemudian fact finding dan structured interview itu basically bisa kita digitalisasikan, digitize gitu ya. Dan untuk yang hijau, kami sebenarnya nggak terlalu prefer group discussion sebagai bukan favoritnya kami gitu ya, melakukan group discussion.
di kegiatan assessment center karena hassle-nya besar sekali gitu ya. Untuk role play simulation seperti yang tadi disampaikan, karena butuh tatap muka gitu ya lebih enak, ini juga butuh effort pada saat itu. Tapi saya yakin untuk group discussion dan role play simulation untuk saat ini warnanya bisa abu-abu, Bu. Gitu. Dan structure interview juga yang dulu mungkin dilakukan lewat telepon, sekarang bisa dilakukan juga secara tatap muka seperti yang kita lakukan pada saat ini meskipun ada jaraknya gitu ya. Business games ini effortnya besar sekali ya, dan biayanya sudah pasti tidak murah gitu, karenanya ini tidak kita ambil gitu ya. Mungkin keceriaan atau suasana berkompetisi pada saat business games itu juga nggak terlalu kelihatan pada saat kita melakukannya secara digital gitu. Jadi untuk yang business games mungkin tahap ketiga kali ya kalau misalnya untuk development. Kurang lebih seperti itu sih Bu Mega gitu. Kalau dari sisi yang abu-abu saja, saya rasa sudah lebih dari dua aktivitas ya. Gitu. Ibu ambil 3 aja sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan berdasarkan kode etik pelaksanaan assessment center sih. Tergantung nanti teman-teman bikin desainnya seperti apa gitu. Seperti itu Ibu Mega, semoga bisa menjawab pertanyaannya Ibu. Oke, semoga bisa tercerahkan Bu Mega ya dengan penjelasan dari Pak Tommy dan juga Ibu Nana ya, baik ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga dari Bapak Sony Waseda. Silakan Pak Sony Waseda, ini dari mana Bapak Sony? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Sony. Saya dari KPK, Mbak. Ya, silakan Pak Sony. Pertanyaan terkait kebenaran tadi ada teman dari BPKP udah nanya juga ya. Saya lebih menanyakan apakah sudah pernah ada klien yang sumber anggarannya dari APBN yang memilih untuk online ini, karena di satu sisi mungkin tadi validitas ya dipertanyakan juga, bukan tidak mungkin auditor juga mempertanyakan dari sisi penggunaan, karena kan kita juga belum tahu apakah tarifnya sama dengan yang offline dan lain sebagainya, belum lagi masuk ke validitas tadi. Jadi pertanyaannya simpel sebenarnya, apakah sudah ada klien yang pakai APBN, pakai metode online seperti ini? Kalau sudah ada, mohon dicontohkan supaya kita bisa tanya ke mereka juga. Mungkin itu. Sekarang kita juga sedang melaksanakan tapi masih offline ya. Oke, terima kasih Pak Sony dari KPK ya, terkait dengan klien gitu ya, mungkin klien kita yang sudah pakai asesmen online ini gitu ya, yang sumber anggarannya dari APBN. Ya, baik, silakan dipersilakan untuk Mbak Nana terlebih dahulu, lanjut nanti Pak Tommy, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi kalau di PPN ini sudah ada dari JPT Pak, untuk pemetaan JPT dengan pedoman penilaiannya standar ASN. Gitu. Jadi sudah melakukan online assessment, tapi penyesuaian simulasi, jadi bukan assessment center. Tapi sudah menggunakan untuk pemilihan simulasinya, untuk menggunakan assessment online, tapi bukan assessment center online. Oke. Berarti yang sebagian masih offline gitu ya? Iya, kebanyakan masih offline. Oke. Itu untuk di kementerian mana Mbak, kalau boleh tahu? Mungkin off the record ya Pak ya? Oh gitu ya, oke deh. Oke, nggak apa-apa. Oke Pak ya, off the record. Mohon maaf Pak Sony ya. Baik, Pak Tommy mungkin mau menanggapi Pak Tommy? Kebetulan kalau BNI itu kan bergerak BNI ya, Pak, ya? bidang finansial, jadi kita nggak boleh melakukan jasa layanan di luar dari jasa finansial. Jadi kita tidak memberikan layanan ini kepada pihak eksternal, gitu Pak Sony. Untuk internal saja. Jadi kita building memang untuk kebutuhan internal. Oke, karena berada di bawahnya Korpu ya Pak ya. Oke, baik Pak Sony, semoga terjawab ya Pak ya pertanyaan Pak Sony. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Widya Novita. Silakan Ibu Widya.
Halo Ibu Widya, dari mana Ibu? Di-unmute dulu mungkin Ibu Widyanya. Ya, oke. Baik, selamat sore. Sore Ibu Widya. Pak Tommy, Bu Nana. Saya dari Kementerian Keuangan. Saya hanya melanjutkan saja pertanyaan dari Ibu Mega tadi. Untuk pelaksanaan secara online ini di BPM dan di BNI ini, berapa lama ya untuk satu kali pelaksanaan dari assessment center online ini? Itu saja. Itu yang ingin saya tanyakan. Dan kemudian untuk dari BNI tadi ada psychometric test digitalnya. Itu ada aptitude test dan ada personality. Kemudian untuk biasanya kan ada, kalau yang manual konvensional ada tes Pauli, itu Pak Tommy ya. Kalau untuk yang digitalnya bagaimana menggantikan tes Pauli itu ke dalam bentuk digital? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya. Ini kayak sepertinya banyak dari kementerian ya. Nah, tadi ada Kementerian Keuangan, KPDK, dan lain sebagainya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Tommy dulu. Silakan Pak Tommy untuk sharingnya Pak. Oke, untuk assessment center online, digital assessment center, online assessment center, dari dua desain yang kita miliki itu dimulainya sebenarnya dari pukul 9 sampai dengan selambat-lambatnya pukul 6 sore gitu. Karena online assessment ini mengatur waktu sendiri ya, ada jendelanya gitu. Jadi ada yang memang lebih cepat selesai dan ada yang sedikit lebih lambat selesai lah ya gitu. Tapi kita berharap di jam 6 itu sudah selesai semua. Apakah ada yang selesai lebih cepat? Iya, ada yang selesai jam 5 gitu udah selesai. Cuma kita mau mulainya dari jam 9 gitu. Karena jam 8 biasanya masih orientasi atau masih menyesuaikan dengan instruksi. Kalau mulai jam 8 pun biasanya selesainya sebelum jam 12. Nanti sesi kedua dibuka pada pukul 13 gitu. Jadi mereka, dan sesi itu nggak bisa dibuka sebelum pukul 13. Jadi menyesuaikan waktu sendiri lah ya gitu pada mereka. Kemudian kami kebetulan tidak menggunakan speed test gimana ya dalam bentuk Pauli Ibu. Jadi kita dalam melakukan rekrutmen relatif lebih simple toolsnya gitu ya, bukan menggunakan tools yang konvensional mungkin seperti Pauli atau Kraplin atau Warteg dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mengukur kecepatan kerja, mungkin kita menggunakan tools yang persoalannya mungkin seperti Adkudak gitu ya, yang untuk melihat ketelitian mereka untuk membandingkan dua item yang tampaknya sama tapi berbeda, kan itu bisa dilakukan secepat-cepatnya, dia bisa mengerjakan sampai berapa item gitu. Atau untuk mengetik ulang kalimat tertentu dengan lebih cepat gitu. Yang lebih seperti itu sih gitu. Kalau terkait dengan personality mungkin memang ada kerjasama dengan beberapa vendor yang dipilih gitu selama ini. Cuma ya itu seperti tadi, mungkin kita jadi heavy-nya pada saat mereka dipanggil untuk melakukan group discussion atau teman-teman dari bagian rekrutmen juga melakukan interview gitu. Digali titik beratnya seperti itu sih Ibu. Jadi kita lebih menitik beratkan pada pengalaman-pengalamannya mereka gitu ya. Soal untuk melihat ketekunan kerja, kecepatan kerja, daya tahan kerjanya, kita tidak lihat dari dari tes-tes tadi itu. Mungkin pada akhirnya gugur juga sih kelihatannya pada saat melakukan pendidikan. Gitu sih. Seleksi alam jadinya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tommy. Lanjut Ibu Nana. Silakan Ibu Nana terkait dengan pertanyaan Ibu Widya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Widya. Jadi terkait waktu nih, kalau untuk asesmen online memang disesuaikan dengan setiap simulasi yang kita gunakan, Bu. Jadi sudah ada pemetaan ini simulasi yang digunakan berapa lama. Dan kalau asesmen center online, kalau asesmen online sesuai dengan simulasi, kalau asesmen center online biasanya dimulai pukul 8 dan selesai pukul 18 biasanya. Nah, kalau kami, meskipun ini online, kami melakukan assessment online secara supervised gitu. Jadi menggunakan tipe streaming proctoring. Jadi dimulai secara bersama meski
setiap peserta memiliki batasan waktu tersendiri di laptopnya masing-masing gitu ya, di alat kerjanya masing-masing. Namun kami melakukan supervisi dari awal secara bersama, kita masuk ke dalam room secara digital dulu untuk memastikan dia memulai dan mengakhiri secara bersama. Jadi meskipun online, tapi bareng-bareng ngerjainnya, Bu. Oke, baik ya. Kalau seperti tes untuk Pauli dan sebagainya, Mbak Nana, seperti apa, Mbak? Oke, kalau untuk psikometrik itu, kalau di online, memang tidak bisa menggantikan kekhasan yang dihasilkan dari paper pencil test. Gitu ya. Sehingga kami dari menjadi memilih beberapa alat tes yang memang bisa di-online-kan tanpa mengurangi hasil ataupun esensi yang diberikan dari setiap psikotes yang dilakukan. Gitu. Jadi kalau Pauli jelas tidak bisa kita melakukannya secara online gitu ya, terus grafis segala macam nggak bisa memang kita akomodir, namun kita bisa membackup-nya dengan melaksanakan psikotes secara online dengan tools yang lain. Baik, tetap ada penyesuaian ya untuk simulasi secara online-nya ya, Mbak Nana dan Pak Tommy. Baik, Bapak Ibu ya, ini ada satu pertanyaan lagi, kita buka ya untuk Ibu Sheni Desinta. Silakan Ibu Sheni. Dari mana Ibu Sheni? Iya baik, saya ini dari BPKP, Mbak. Oke. Iya. Baik, silakan Ibu Sheni pertanyaannya Ibu. Iya, tadi yang saya tangkap dari Mbak Nana dan Pak Tommy di PPM dan di BNI kan salah satu atau salah dua tools yang digunakan adalah business game atau role play serta LGD. Meskipun kalau di BNI LGD dan roleplay itu tidak menjadi favorit kalau tadi yang saya tidak salah tangkap. Nah, kalau untuk khususnya mungkin di PPM, khususnya untuk tools FGD, itu bagaimana meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi pada saat dilakukan dalam bentuk telekonferensi gitu. Karena kan kalau misalnya dilakukan secara langsung, dinamikanya kan akan lebih natural seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya dilakukan di telekonferensi itu kan mungkin ada delay dan lain sebagainya, itu bagaimana untuk meminimalisir hambatannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh ya Mbak? Silakan Ibu Seni. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kalau untuk yang dalam asesmen online ini untuk psikometri, untuk yang bentuknya inventory seperti DISC, itu seperti apa dilakukannya? Apakah di PPM atau di di BNI itu dilaksanakan? Kalau dilaksanakan bentuknya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir tadi ada pertanyaan ketiga gitu ya Bu Seni ya. Baik ya. Silakan mungkin ditanggapi dulu dari Mbak Nana ya terkait dengan FGD dan tools psikometrinya. Baik Mbak Nana, silakan Mbak. Kalau assessment center berarti leaderless group discussion ya Bu. Iya. Gimana ya kita antisipasinya? Jadi kalau misalnya dari kami, namanya pelaksanaan assessment center secara online, terkait jaringan itu memang benar-benar kita nggak bisa kontrol gitu ya. Dalam proses FGD ataupun interaksi, mau itu FGD, role play, atau wawancara klarifikasi misalnya, itu pasti membutuhkan jaringan yang kuat. Makanya untuk setiap interaksi kami menempatkannya itu bukan di awal, sehingga kami bisa menyiapkan peserta untuk memastikan jaringannya sudah kuat. Gitu. Kalau misalnya ketahuan di awal, bapaknya putus nyambung, ya kita bicarakan baik-baik supaya nyambung terus. Enggak ya, Bu ya? Jadi kalau putus nyambung, gimana caranya untuk bisa memastikan si jaringannya ini udah stabil sebelum masuk ke focus group discussion, leaderless group discussion, gitu. Itu untuk leaderless group discussion. Kalau misalnya terputus dari prosesnya, berarti ada kita sesegera mungkin troubleshooter-nya itu bekerja. Gimana caranya kita menolong Bapak tersebut untuk kembali masuk ke dalam ruangan. Oke, baik. Lanjut Mbak Nana untuk tanggapan yang kedua Mbak Nana terkait dengan psikometri test. Ya. Oke. Untuk psikometrik test itu memang kami punya beberapa jenis alat tes, psikotes atau psikometrik yang memang bisa diaplikasikan secara online, termasuk salah satunya penerapan DISC.
bentuknya gimana ya, salah satunya udah ada di platform kami, Mbak. Cuma kami nggak bisa menunjukkannya sekarang. Cuma DISC salah satu alat yang memang bisa kami online-kan dalam proses. Oke, off the record lagi ya Mbak Nana ya. Baik, tadi tanggapan dari Mbak Nana, kita lanjut ke Pak Tommy. Silakan Pak Tommy, terkait pertanyaan Ibu Sheni, Pak Tommy. Untuk FGD, memang kami dari saat punya desain konvensional pun itu nggak kami gunakan gitu, karena kalau interaksi itu kan biasanya dengan satu lawan bicara gitu ya. Jadi kalau dia diem ya dia nggak mungkin diem. Dalam arti nggak mungkin lihat-lihat situasi dulu, dia pasti akan merespon dan role playernya akan memancing dia untuk memberikan respon gitu. Untuk memancing dia untuk memberikan stimulus yang bisa direspon oleh pesertanya. Jadi waktu konvensional memang kita pakainya role playing gitu ya, dan kalau untuk yang digital kita pakai video satu arah ya, karena waktu seperti yang saya sampaikan tadi 2017 platform untuk video conference belum terlalu in gitu, sedangkan kalau untuk FGD buat orang-orang yang memang tidak komunikatif akan jadi menurut kami, biasnya asesor pada saat memberikan penilaian seseorang pada saat focus group discussion, itu bisa jadi agak tinggi gitu. Just because dia diem, maka dia diberi rating rendah dan sebaliknya gitu. Kalau menurut hemat kami sih gitu. Dan menurut kami juga, ini subjektif juga mungkin ya, aktivitas FGD itu kayak aktivitas yang males sih gitu. Jadi 6 orang langsung dikumpulin pada satu tempat yang sama dan diobservasi rame-rame gitu ya. Mungkin kadang-kadang asesor juga titip dong sekalian nih atau apapun. Nah, ya mungkin nggak seperti itu ya, nggak boleh kode etiknya. Tapi buat kami itu kayak aktivitas yang malas sebenarnya. Jadi kita nggak menggunakan itu. Gitu Bu Sheni. Untuk psikometri sebenarnya gini, kami punya platform digital untuk digital assessment. Itu kami punya satu platform mungkin seperti kayak Google Form gitu ya Bu ya, cuma ini bentuknya sangat lebih advance sekali ya Bu ya, nggak kayak Google Form yang plain gitu. Jadi respon seperti apapun bisa kita bentuk dengan cara yang beragam gitu. Misalnya untuk yang di ESC ini kan force rank ya, tipe kuesionernya. Kita diminta untuk memilih mana yang paling dan mana yang itu kalau kita pakai pad atau apa, itu bisa menggeser itemnya ke atas, jadi diurutkan gitu Bu. Akan ada sangat banyak sekali platform digital untuk penggunaan kuesioner sebenarnya gitu, yang bisa Ibu langganan selama 1 tahun. Cuma mungkin tergantung dari providernya, harganya juga sangat beragam Bu. Mulai dari mungkin yang bisa di bawah 10 juta sampai ada yang di atas 50 juta gitu. Untuk setahun gitu ya. Semakin mahal, semakin beragam kuesionernya. Mungkin bisa diberikan bentuk video atau suara atau apapun. Even kita bisa mengeluarkan nilai seperti tadi yang saya sampaikan, yang Net Promoter Score. Mereka memberikan skor dari 0 sampai 10 atau 1 sampai 10, saya lupa. Kemudian bisa membuat output word cloud, atau ada analytics standar yang bisa dikeluarkan oleh platform tersebut gitu. Sekali lagi seperti saya sampaikan, semakin mahal semakin bervariasi bentuk kuesionernya, macam-macam banget Bu. Kita pas lihat di situ, oh ternyata bisa kayak gini gitu. Atau misalnya kalau Ibu punya yang kayak model picture completion atau picture arrangement, itu juga bisa Bu gitu. Diurutkan menjadi gambar yang utuh, jadi kayak puzzle seperti itu. Itu sih Bu, untuk DISC sih sangat bisa untuk dilakukan pendigitalisasian gitu ya. Cuma mungkin kan yang lebih penting sebenarnya bagaimana caranya Ibu membuat reportnya gitu ya.
karena nggak otomatis seperti kalau misalnya kita menggunakan pihak ketiga gitu ya, apalagi kalau memang pihak ketiga tersebut ini memang punya platform untuk di ISC yang sangat baik gitu ya, reportnya bisa berlembar-lembar. Tapi kalau Ibu kebutuhannya adalah tahu grafiknya seperti apa dan Ibu bisa memberikan interpretasi secara manual, saya rasa alternatif dengan menggunakan platform questionnaire tadi bisa digunakan sih Bu. Gitu Ibu Siani. Oke, baik Bu Seni, semoga terjawab ya Bu ya pertanyaannya gitu ya. Namun Bapak dan Ibu gitu ya, karena keterbatasan waktu, apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik Bapak dan Ibu ya, kita persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya itu melalui email yang muncul di layar Bapak dan Ibu ya, pojokpintarmanajemen@gmail.com. Silakan mau pertanyaannya beranak gitu ya, dipersilahkan nih kalau melalui email ya, karena tidak terbatas oleh waktu, tapi kita tunggu paling lambat email yang masuk itu di tanggal 3 Juli 2020 gitu ya. Silakan ketikkan email ke pojokpintarmanajemen@gmail.com dengan subjek nama Bapak dan Ibu _seri 13 gitu ya. Ditunggu Bapak Ibu emailnya, nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kece kita ini. Baik Bapak dan Ibu ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi gitu ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran di seri ketiga ini mengenai Digital Assessment Center adalah mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka, sejak memang adanya pandemi melanda dunia, khususnya di Indonesia ini ya, sejak Maret tahun 2020 ini, ya hampir semua organisasi dituntut untuk memang merubah proses bisnisnya agar kita bisa survive gitu ya. Dalam hal ini kaitannya dengan topik kita yaitu assessment center, maka key success faktornya dalam pelaksanaan assessment center secara digital ini adalah tadi adanya panduan kepada asesi baik dari pelaksana maupun dari admin dan testernya gitu ya, adanya panduan yang jelas dan detail gitu ya. Kemudian profesionalisme juga dari tenaga ahli, tenaga penilainya gitu ya, diperlukan agar proses asesmen yang berlangsung dapat bersifat objektif. Dan yang terakhir adalah penyajian informasi terkait penyelenggaraan ya, penyelenggaraan simulasi asesmen dan rundown kegiatannya juga harus disampaikan. Kurang lebih seperti itu apa yang bisa kita simpulkan di 2 jam ini pembelajarannya. Nah, untuk menutup sesi kita di sore hari ini, saya mau minta closing statement dulu nih dari kedua pembicara keren kita ini ya. Mungkin dari Pak Tommy dulu, Pak. Closing statement-nya Pak Tommy untuk di sesi sore ini, Pak Tommy, silakan. Oke. Teman-teman sekalian, teman-teman sekalian sehat-sehat selalu ya. Ready or not, disruption termasuk COVID-19 ini akan membuka berbagai kesempatan. Di antaranya yang di depan mata ini ada transformasi digital. So, mari kita membuka dan upgrade dirinya kita untuk bisa menyambut dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik buat organisasi tempat kita bekerja. Itu aja Mbak Anis, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tommy. Kita beri applause dulu dong Bapak dan Ibu untuk Pak Tommy, applause dan jempolnya ya. Oke, baik. Lanjut Mbak Nana, closing statement-nya Mbak Nana. Oke, kalau dari saya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya sore ini. Closing statement-nya mungkin selama ini kita selalu mengaitkan bahwa digital itu adalah teknologi, layaknya sistem atau mesin. Tapi jangan lupa bahwa teknologi tercanggih adalah manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya digital itu ada di diri kita sendiri kalau memang kita mau. Oke, menarik sekali closing statement-nya. Kita beri applause untuk Mbak Nana dan jempolnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik Bapak dan Ibu, jangan live dulu karena materinya akan Bapak dan Ibu dapatkan setelah Bapak dan Ibu mengisi feedback evaluasi untuk seri 13 kita ini ya. Bisa di-scan di layar Zoom-nya, di layar monitor Bapak dan Ibu, atau mungkin yang nggak punya scan barcode bisa lihat di chat room ya. Di situ ada linknya untuk mengisi feedback. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu dapat mengisi feedback, Bapak dan Ibu akan dapat notifikasi atau pop-up ya untuk link materi kita yang sangat penting ini gitu ya, untuk mungkin ada yang mau mencoba online assessment center atau mungkin digital gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Mbak Nana, terima kasih
Pak Tommy, terima kasih tim PPM atas waktunya. Jangan lupa untuk join lagi di next seri kita, gitu ya, PPM seri 14. Ditunggu di update-nya di Instagram kita ya. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat, tetap produktif dan tetap sehat selalu. Stay safe, teman.